Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana sebenarnya menyusun soal multiple choice. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang aspek mengingat atau remembering, di mana dalam aspek mengingat itu ada dua indikator utamanya, yaitu kemampuan mengenali dan kemampuan mengingat kembali. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas indikator atau aspek yang kedua yang biasa kita sebut dengan C2, yaitu aspek memahami pada taksonomi Anderson. Nah, tentu kali ini saya akan membatasi pada aspek ataupun pada indikator menafsirkan. Saya ingin memberikan dulu mereview arti, jadi definisi daripada aspek memahami. Menurut buku yang saya baca, merupakan hasil terjemahan dari buku Anderson, itu menuliskan bahwa aspek memahami itu diartikan sebagai mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru. Nah, hal yang kurang saya ingin mencoba mengkaji definisi aspek memahami. Definisi ini yaitu mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran, termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru. Jadi definisi ini seolah-olah adalah sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi definisi ini berkaitan tentang aspek-aspek tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Namun demikian, menurut pemahaman saya bahwa dalam aspek evaluasi pembelajaran atau instrumen, utamanya instrumen yang akan dikembangkan, maka definisi ini kurang tepat jika kita mengaitkan pada proses aspek instrumen, karena salah satu tujuan instrumen itu adalah mengukur kemampuan peserta didik dalam hal memahami informasi yang diberikan. Oleh karena itu, saya menawarkan sebuah definisi daripada aspek memahami ini yang berkaitan dengan konteks evaluasi atau yang berkaitan dengan konteks tes atau instrumen
yang akan dibuat. Nah, definisi aspek memahami itu memahami menurut pengertian yang saya ketahui adalah kemampuan mengkonstruksi pengetahuan dalam hal ini karena kebetulan yang akan saya ulas berkaitan tentang fisika, jadi aspek memahami itu adalah kemampuan mengkonstruksi pengetahuan fisika yang ada dalam memori jangka panjang jadi yang ada di dalam memori jangka panjang, pengetahuan yang telah tersimpan berdasarkan informasi atau stimulus yang ini adalah definisi aspek atau pengertian aspek memahami dalam konteks instrumen ataupun tes. Jadi sekali lagi, tes yang diberikan kepada peserta didik memang digunakan untuk mengukur kemampuan. Nah, dalam aspek memahami, apanya yang akan kita ukur adalah kemampuan mengkonstruksi pengetahuan fisika yang ada di dalam memori jangka panjang berdasarkan informasi ataupun stimulus yang masuk. Jadi informasi atau stimulus yang masuk ini itu adalah soal-soal yang diberikan ke peserta didik. Jadi ada soal-soal yang diberikan ke peserta didik. Soal-soal itu berupa informasi atau stimulus. Dari informasi ini maka peserta didik diharapkan mampu mengkonstruksi pengetahuan fisika yang ada di dalam memori jangka panjang. Oke. Nah, pengetahuan fisika secara spesifik nanti akan kita lihat penjabarannya berdasarkan indikator-indikator, karena ini adalah berkaitan tentang pengertian secara umum. Ya, karena pengetahuan fisika itu kan sudah saya jelaskan bahwa pengetahuan fisika itu berkaitan tentang pengetahuan konseptual, pengetahuan tentang hukum-hukum, pengetahuan tentang prinsip, pengetahuan tentang kaidah, pengetahuan tentang formulasi, pengetahuan tentang fakta-fakta. Nah, itu adalah sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan yang tersimpan di dalam memori jangka panjang peserta didik itulah yang harus dikonstruksi berdasarkan informasi atau stimulus yang masuk. Nah, di dalam buku Anderson juga dijelaskan bahwa untuk aspek memahami ya ada 5 indikator, yaitu satu yang disebut dengan indikator menafsirkan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mencontohkan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan mengklasifikasikan. Yang keempat ada yang disebut dengan merangkum. Dan yang kelima ada yang kita sebut dengan yang menyimpulkan. Saya ingin mengulas kembali kelima indikator tersebut di dalam aspek memahami ini. Ada indikator-indikator yang memiliki kesesuaian
dengan konstruksi dan karakteristik pembelajaran ataupun materi fisika itu sendiri. Nah, menurut pemahaman saya bahwa aspek memahami yang paling bisa kita kembangkan menjadi sebuah soal multiple choice yaitu pada indikator menafsirkan. Ini bisa dibuat, disusun, kemudian aspek mencontohkan, kemudian aspek mengklasifikasikan, dan yang berikutnya antara merangkum dengan menyimpulkan. Ini perlu penjelasan secara ini, karena merangkum dengan menyimpulkan perbedaannya itu sedikit agak, kalau merangkum itu lebih banyak berorientasi pada stimulusnya berupa narasi-narasi yang panjang. Dari narasi-narasi yang panjang tersebut, bagaimana peserta didik memiliki kemampuan untuk merangkum. Nah, hal yang seperti ini dalam konteks merangkum itu sangat-sangat sulit untuk kita buatkan soalnya dalam pembelajaran fisika, kecuali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kecuali juga dalam hal konteks pembelajaran. Tetapi dalam konteks penyusunan multiple choice, maka indikator merangkum ini sangat-sangat sulit. Pertama, membutuhkan narasi yang cukup panjang. Dari narasi yang cukup panjang tersebut, maka optionnya harus dibuat dalam bentuk rangkuman. Nah, biasanya dicari pokok pikiran. Nah, kemudian menyimpulkan itu lebih juga bagaimana sesuatu yang sifatnya sebuah kejadian-kejadian yang terjadi itu bisa diambil satu kesimpulan yang kesimpulannya hanya terdiri atas beberapa kata, kalimat, ataupun rumus. Nah, oleh karena itu, di antara kelima aspek indikator dalam aspek memahami, maka indikator merangkum ini agak sulit untuk kita kembangkan menjadi sebuah soal fisika, utamanya soal multiple choice. Namun demikian, aspek merangkum ada kemiripan dengan aspek menyimpulkan, karena menyimpulkan juga sebenarnya merangkum, tetapi dalam konteks yang sangat kecil. Nah, oleh karena itu ada 4 aspek dari memahami ini yang akan saya uraikan. Namun demikian, mengingat keterbatasan waktu, maka untuk kali ini aspek yang akan saya jelaskan yaitu pada aspek menafsirkan. Kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu kata menafsirkan. Nah, saya ingin mengutip kembali pengertian menafsirkan menurut buku terjemahan Anderson. Itu diartikan sebagai adalah mengubah. Jadi mengubah satu bentuk gambaran misalnya angka, jadi dia kasih misalnya angka menjadi bentuk lain misalnya kata-kata. Misalnya kata-kata dan seterusnya. Nah,
Ini adalah inti pokok dari menafsirkan menurut definisi buku yang saya baca. Nah, perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa karakteristik pelajaran fisika, ya, gambarannya tidak hanya berupa angka-angka. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam fisika itu ada hukum, ada kaidah, ada formulasi, ya, ada prinsip, ada teori. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran fisika pun juga bisa dilakukan secara teoritis dan bisa juga dilakukan secara praktikum. Nah, untuk mengaktualisasikan data-data ataupun fakta-fakta daripada fisika itu bisa dilakukan dengan menggunakan grafik, bisa dilakukan dengan menggunakan gambar, bisa juga dilakukan menggunakan formulasi, bisa juga dilakukan dengan menggunakan kata-kata. Nah, oleh karena itu, definisi menafsirkan dalam konteks pembelajaran fisika, ya. Jadi definisi menafsirkan ini dalam konteks evaluasi ataupun pembelajaran fisika, utamanya dalam hal penyusunan tes ataupun instrumen fisika, ya, itu menurut saya sudah membuat sebuah definisi, yaitu kemampuan mengubah deskripsi, ya, deskripsi informasi. Jadi deskripsi informasi atau stimulus, ya, dalam atau stimulus. Jadi yang saya maksudkan deskripsi informasi atau stimulus itu adalah soal, ya. Jadi kemampuan mengubah deskripsi informasi ataupun stimulus itu adalah soal. Nah, deskripsi informasi ataupun stimulus itu bisa dalam bentuk grafik, dalam bentuk data-data, dalam bentuk tabel, dalam bentuk jadi bisa dalam bentuk informasi itu bisa dalam bentuk tabel, ya, bisa dalam bentuk formulasi, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk gambar, ya. Jadi deskripsinya itu dalam penjelasan bisa dalam bentuk seperti itu. Jadi kemampuan mengubah deskripsi informasi ataupun stimulus bisa dalam bentuk tabel, formulasi, grafik, gambar menjadi bentuk lain atau deskripsi lain. Jadi ini pemahaman istilah menafsirkan, makna menafsirkan dalam konteks pembelajaran fisika. Nah, saya ingin menguraikan secara operasional yang mana dimaksudkan mengubah deskripsi informasi stimulus dalam bentuk tabel, formulasi, grafik, gambar menjadi bentuk lain. Tentu menjadi bentuk lain bisa menjadi bentuk tabel, formulasi, ataupun kata-kata. Nah, saya ingin memberikan contoh pengubahan-pengubahan itu. Misalkan informasi atau stimulus. Nah, jadi informasi atau soalnya, ya, bisa dinyatakan dalam bentuk dalam bentuk tabel. Nah, ini bisa diubah jadi optionnya dalam bentuk grafik atau dalam bentuk formulasi, ya. Nah, kemudian bisa juga dari bentuk
grafik diubah menjadi formulasi dalam bentuk gambar, bisa juga diubah menjadi bentuk formulasi, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa kalau kita mengacu kepada definisi yang dikemukakan dalam buku ini akan bisa memiliki pemahaman yang akan kurang tepat jika diterapkan dalam pembelajaran fisika. Karena mengubah satu bentuk gambaran, misalkan saya memberikan sebuah contoh, misalkan hukum kedua Newton yang menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak apabila diberikan gaya, maka akan timbul percepatan. Besarnya percepatan itu berbanding lurus dengan gaya tersebut. Nah, ini adalah sebuah informasi, sebuah stimulus yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Nah, kalau ini diubah opsinya menjadi A sama dengan F berbanding lurus dengan A berbanding lurus dengan F, maka menurut pemahaman saya ini bukan menafsirkan yang dimaksudkan di dalam pemahaman ini. Ya, bukan dimaksudkan, tetapi ini adalah sebatas menerjemahkan. Istilahnya alias menerjemahkan. Sama halnya kalau kita ingin menerjemahkan bahasa Inggris, katakanlah speak, itu bahasa Inggrisnya speak, tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentu namanya berbicara. Nah, ini dalam konteks pembelajaran fisika bukan ini yang dimaksudkan dalam aspek menafsirkan. Ya, jadi sekali lagi, aspek menafsirkan itu adalah kumpulan dari beberapa pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, yang dapat dinyatakan dalam bentuk grafik, dapat dinyatakan juga dalam bentuk gambar, bahkan bisa juga dinyatakan dalam bentuk formulasi. Jadi formulasi ke grafik bisa masing-masing, atau kata-kata ke formulasi. Nah, itu yang baru dikatakan makna menafsirkan. Tetapi yang saya akan berikan contoh pada kesempatan ini yang paling sering kali yaitu dari tabel diubah menjadi grafik atau formulasi, grafik menjadi formulasi, gambar menjadi formulasi, dan bisa juga sebenarnya dalam bentuk kasus yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata diubah ke formulasi, dalam bentuk kasus diubah dalam bentuk grafik, dan lain sebagainya. Terserah. Jadi yang jelas seperti itu gambarannya, bukan seperti menerjemahkan sesuatu pernyataan menjadi bahasa. Jadi itu hanya sebatas menerjemahkan, tetapi bukan menafsirkan. Baik, saya akan memberikan contoh yang mana yang dimaksudkan di dalam aspek menafsirkan ini. Saya kasih misalkan contoh soal untuk mengukur indikator untuk mengukur indikator menafsirkan. Katakanlah soalnya grafik berikut berkaitan, katakanlah gerak lurus sebuah benda. Grafik berikut berkaitan gerak lurus dengan sebuah benda. Katakanlah grafiknya, bukan grafik ya, tabel. Saya katakan tabel ya. Kita mulai dulu tabel. Tabel berikut berkaitan gerak lurus sebuah benda. Jadi saya buat tabel. Oke. Nah, tabelnya ini dinyatakan dalam satuan second. Kemudian sini ada S dalam satuan meter. Tabel berikut berkaitan tentang gerak lurus sebuah benda. Pada saat T sama dengan 0, jarak yang ditempuh 0. Pada saat T sama dengan 1,
ini 1, pada saat T sama dengan 2 ini 4, pada saat T sama dengan 3, 9, 4, 16, 5, 25. Nah, ini adalah sebuah stimulus, sebuah informasi. Nah, pertanyaannya, ya kita buat pertanyaannya berdasarkan tabel tersebut, maka percepatan benda adalah, nah, kita tulis optionnya, katakanlah A sama dengan 1 meter per second kuadrat, B 2 meter per second kuadrat, C 3 meter per second kuadrat, D 4 per meter second kuadrat. Nah, ini adalah bentuk menafsirkan tabel ke dalam bentuk bahasa formulasi. Mengapa demikian? Karena untuk menemukan jawaban A, B, atau C, D, maka peserta didik harus mengkonstruk pengetahuan yang dimilikinya berdasarkan informasi yang masuk. Nah, inilah yang saya maksudkan sebagai indikator menafsirkan pada aspek memahami. Nah, pernyataan soal ini bisa juga kita buat dalam bentuk grafik. Jadi ini dalam bentuk formula. Nah, bisa juga kita buat dalam bentuk bukan pernyataan, pertanyaannya dengan mengubah misalnya pertanyaannya berdasarkan tabel tersebut, maka grafik hubungan antara V dan T yang sesuai dengan tabel adalah, misalkan tabelnya, grafiknya kita buat ini T, ini tentu V, ini meter per second, ini second, ini 4 ya. Ini sama dengan 10. Bisa B ini V meter per second, T second, ini 5, ini 0, ini 10. C bisa kita buat T S V meter per second, bisa dalam bentuk ini 10, ini 5, ini 1. Kemudian D V meter per second, ini adalah T sama dengan second, ini adalah 5, ini adalah 5. Jadi dari tabel menjadi grafik. Ini yang saya sebut dengan menafsirkan. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Kalau yang di sini dioperasikan, bagian yang benar adalah nomor bagian B juga. Ya. Jadi hal yang menarik juga dalam pembahasan ini adalah kedua optionnya ini akan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang aspek ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.